Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Pada hari ini kita masuk ke X pertama di bulan Februari, sekaligus mengawali rangkaian talk show kita di tahun 2021. Kenapa? Karena bulan lalu, di bulan Januari, kita sudah mendengarkan banyak sekali kesaksian yang luar biasa dari jemaat GPD Antioquia Tebet. Dan sekarang masuk ke bulan Februari, masuk ke talk show lagi, kita akan ngebahas pastinya masih suasana tahun baru, hal-hal apa aja yang terjadi di awal 2021 pada jemaat-jemaat Antioquia. Dan pada hari ini kita akan langsung masuk ke sesi temu kangen. Jadi kita akan ngajak narasumber kita yang satu ini untuk ngobrol-ngobrol tentang ya bagaimana suasana tahun barunya dan sebagainya. Siapakah mereka? Seperti yang sudah disebutkan di thumbnail dan juga di pengumuman, mereka berdua adalah jemaat lama yang masih setia untuk beribadah online di Antioquia Tebet. Yang satu, sang suami adalah pemain gitar yang handal, dan yang kedua adalah seorang sinden yang handal. Dia setuju kayak dibilang sinden? Langsung saja, ini dia Bang Les Paul Saragi dan juga Kak Grace Sirait. Halo, selamat malam. Selamat malam Antiokers. Selamat malam Kak. Luar biasa. Kalau Bang Paul nyapanya aku dulu ya. Kalau Kak Grace Antiokers dulu. Cukup tahu ya. Ya biar balance ya. Iya, biar ini ya balance. Bang Paul dan Kak Grace, yes. Apa kabar pertama-tama? Puji Tuhan. Luar biasa. Sudah lama banget nggak ngobrol bareng, terutama buat Kak Grace nih, karena Bang Paul udah sempat masuk juga kan di X yang sebelumnya, yaitu di episode berapa yang sama Antiok ya Bang ya? Antiok, ya. Sama Antiok. Kawan-kawan Antiok. Tapi sebelum saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri, mungkin ada juga Antioker sebelum pernah ketemu. Ini mau nanya, ini beneran depan gereja ya? Wah, cepat sekali ya. Kain pintu, Bopar. Di depan kami. Oh, lagi depan. Iya, awas nabrak loh. BTW ini adalah virtual background yang sudah sering dipakai sebenarnya. Udah nggak terkejut. Nggak mau dari website aja sebenarnya. Iya, kecuali GPD untuk yang lama tuh. Nah itu baru terkejut tuh. Oh, ini biar terasa kita memang lagi di Antioquia. Ini keren banget. Jadi feel-nya biar dapet. Iya. Takutnya kan rasanya ngobrol di Antioquia tapi kok jauh gitu ya. Oke, langsung saja saya kasih waktu buat memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum tahu siapa mereka. Buat yang sudah tahu, dengerin lagi aja. Silakan Bang Paul dan Kak Grace diperkenalkan dirinya. Sekarang tinggal di mana dan dulu di Antioquia pelayanannya apa saja. Silakan. Siapa mau duluan boleh. Oke, Shalom Antiokers, saya Paul, panggilannya Paul. Dulu pelayanan di musik, gitar. Bergabung dengan Antioquia 2014 pertengahan. Dan sekarang berada di Dumai. Kak Grace? Halo Antiokers, kalau saya Grace. Dulu pelayanan di guru sekolah minggu, bareng dengan orang KOI. Join di Antioquia, sebenarnya bukan join sih, tapi menjadi jemaat Antioquia itu tahun sama, bareng sama Bang Paul tahun 2015 juga. Jadi masuk, bukan ketemu di gereja, tapi memang udah ketemu dulu baru masuk ke Antioquia? Ya, kita ketemu dulu, terus kemudian kalau Bang Paul kan memang dari riwayat orang tuanya sudah memang jemaat GPDI, kalau saya jemaat GPDI. Sama, saya juga masuk GPDI. Mulanya saya akui di GPDI Antioquia. GPDI Tebet, puji Tuhan. Bang Paul dan Kak Grace, selamat datang. Terima kasih sudah mau hadir. Pasti senang sekali. Terima kasih banyak. Dan fun fact ya Antiokers ya, kita akan mungkin sebulan ini akan banyak banget pastinya masih ngebahas soal suasana tahun baru karena di awal tahun, dan di bulan Januari lalu kita sudah banyak mendengarkan kesaksian gitu. Jadi di bulan ini kita baru mulai talk show-nya dan mungkin kita akan agak banyak bahas tentang suasana tahun baru dan juga mungkin ya jalan-jalan gimana sebagainya. Tergantung apa yang bisa kita bahas gitu. Tapi fun fact-nya adalah ngomong-ngomong soal tahun baru juga. Jadi Antioquia Creative Talks ini kan sebenarnya program baru ya Antiokers ya. Nah ini saya sangat pengen dari awal Kak Grace yang mengawali tahun ini. Karena apa? Karena kalau misalnya Antiokers tahu, sebenarnya Antioquia Creative Talks itu kan dimulai waktu episode pertama oleh Kak Lina, Marta Arilina. Nonton nggak yang Marta Arilina?
Lina yang pertama ya? Lina yang pertama. Tapi untuk project pilot untuk perancangan konsep ini sebenarnya ada satu orang yang pernah saya telepon coba konsep ini, tapi bukan pakai Zoom, pakai ada satu sosial media. Hasil rekamannya aduh sangat mengecewakan. Jadi saya merasa kayak aduh kalau saya posting yang Kak Lina yang sana ini nggak ya, merasa ini gimana nggak ya, kok nggak gimana, dan orangnya adalah inilah orangnya, ini harusnya yang pertama, tapi jadi harusnya ini ya, project file pertama ini ya. Pertama, tapi ya salah sosial medianya, jadi hasilnya lagi malah itu kalau yang itu saya udah inget lagi gitu kan, saya juga nggak kalau itu untuk Antioquia Creative Talks kan, saya pikir cuma sekedar sharing-sharing aja, saya malah udah nggak mudeng lagi ke situ. Bahkan saya juga belum tahu namanya apa, Kak. Itu awalnya masih podcast. Awal kalau nggak salah pas lagi habis pandemik ya. Awal pandemi ya. Awal pandemik gitu. Pandemik banyak banget kita ngebahas tentang banyak banget orang masih curiga kita pakai APD di rumah gitu. Padahal kalau nggak salah itu topiknya hangat loh Sakti, dan yang dibicarakan itu juga berisi dan berbobot loh. Iya, masalahnya itu video udah, aduh, coba niat saya edit, tau nggak selesainya setelah PSBB, jadi aku pikir ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya ininya ya, udah nggak nyambung suasananya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita rematch. Oke, kita mau tanya dulu masalah pastinya berawal dari Dumai, seperti yang Bang Paul dan Kak Grace bicarakan tadi, mereka sekarang posisinya Dumai. Aku pengen nanya spesifik ke Bang Paul. Boleh diceritain nggak sih Bang, sudah pindah ke sana sejak kapan, dan mungkin bisa diceritakan juga backgroundnya kenapa Dumai gitu. Maksudnya kan Bang Paul juga sebenarnya awalnya kan di Pekanbaru kan, asalnya dari Pekanbaru kan kalau nggak salah saya. Kenapa Dumai? Boleh diceritakan Bang? Oke, pertanyaan menarik saat ini, panjang sebenarnya. Panjang ya? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kami mulai tinggal di Dumai itu 2018 pertengahan lah. Awalnya memang karena dapat tawaran pekerjaan kan, jadi sebenarnya udah lama saya akan sebenarnya awalnya dari Pekanbaru terus hijrah merantau ke Jakarta, ke Bandung itu, dari kuliah sampai kerja, udah lama sekali lah. Pas ada tawaran mau pulang kampung tuh saya pikir kayak mungkin kayaknya seru juga ya kerja di kampung sendiri gitu kan. Nah akhirnya dengan diskusi lah dengan istri, akhirnya kami putuskan kita coba dulu ke Dumai 2018 lah. Nah, jadi waktu itu ada tawaran, terus saya coba duluan kan. Joseph sama Grace masih tinggal di Cikarang ya. Nah, jadi kami rumah lama ya Bang ya? Iya, berpisah selama 3 bulan dulu. Nah, akhirnya saya berangkat duluan. Sekarang kita tinggal di Dumai, kerja di salah satu perusahaan bergerak di bidang palm oil, kelapa sawit. Ya. Sebenarnya untuk pekerjaan sendiri masih sama dengan sebelum-sebelumnya di bidang engineering. Ya puji Tuhan sih sampai sekarang masih berjalan lancar semua pekerjaan. Ya mungkin sampai saat ini kami masih pelihara Tuhan di Dumai dengan kumpul seperti ini kan. Apa yang kita dapat di Dumai mungkin beda dengan di Jakarta. Sama-sama enak sebetulnya. Di Dumai kita lebih waktu bersama-sama ya. Dibanding kalau kita Jakarta kan lebih banyak waktu di jalan raya, mungkin kerja udah pulang pergi itu habis 2 jam mungkin 4 jam. Iya. Kalau di sini di sini mungkin berangkat kerja sampai ke pabrik ya, ini kantor. Mungkin makan waktu sekitar 10 menit aja. Terus siang bisa pulang melihat Grace, terus Joseph juga kan. Ya, itu ya pengalaman yang enak sih, pengalaman yang menarik lah di sini. Gitu. Ya. Dari sisi efisiensi waktu dan bisa lebih punya banyak waktu dan keluarga, itu juga positifnya ya. Dan Kak Grace, aku pengen nanya juga masalah Aku pernah nanya ini juga ke Kak Nuni.
waktu Bang Sona memutuskan ke Lombok, dan juga pernah nanya ke Kak Nidit waktu Bang Bonar memutuskan ke Papua Nugini. Kalau dari Kak Grace, ketika kan tadi Bang Paul nih yang memang kerjaan dari Bang Paul, terus ini bikin diskusi dengan Kak Grace. Dari diskusi itu Kak Grace, apa yang mungkin sempat merasa waduh Duma ini gimana ya, apakah bisa atau enggak, atau ya hajar aja gitu, gimana? Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya berat, satu kata berat gitu. Yang paling berat itu secara secara pribadi pasti berat untuk melepaskan pertama itu karir. Gitu. Karena pada saat itu puji Tuhan kasih berkat karir itu lagi di atas-atasnya nih. Lagi posisi bagus lah pada saat itu gitu kan. Tapi balik lagi ketika suami meminta untuk ikut nih kita ke sana. Karena pindah ke Dumai itu kan tidak pernah terlintas di dalam rencana atau agenda awal tahunnya kita, atau bahkan setelah menikah pun kita nggak ada rencana mau pindah ke Dumai gitu kan. Akan tetapi setelah suami pindah ke sini, melihat kondisi keadaan di sini, terus kemudian melihat peluang kebersamaannya di sini seperti apa, akhirnya coba diskusi gitu kan. Nggak langsung gol nih Sat, nggak langsung oh iya saya mau ikut pindah ke Dumai gitu kan. Saya bilang gitu, coba deh probationnya kelar deh. Saya ngulur waktu nih, coba tunggu 3 bulan. Kalau kamu betah oke. Kita lihat lagi nanti. Saya masih coba bilang kita lihat lagi nanti gitu. Nah, setelah itu diskusi lagi. Pokoknya setiap hari itu hari-hari kita lewati dengan diskusi, di mana Bang Paul itu selalu mencoba membujuk, ayo dong pindah ke sini gitu kan. Nah, sampai saya bilang gini, oke, kita lihat sampai akhir tahun gitu. Saya mau tunggu dulu sampai akhir tahun gitu kan. Karena saya juga berat loh melepaskan yang di sini, kasih waktu untuk berpikir gitu kan. Nah, akhirnya setelah diskusi dan saya coba tanya ke diri saya sendiri gitu, yang saya inginkan itu apa sih sebenarnya gitu, karirkah atau keluarga gitu. Itu kan buat perempuan kan sebenarnya pilihan sulit ya gitu, karena dua-duanya sama-sama penting gitu. Saya bingung mau bertanya kemana pada saat itu. Saya tanya sama Tuhan gitu, saya bilang, Tuhan saya mau dua-duanya, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk saya dapat dua-dua gitu. Di satu sisi secara finansial pasti ada dong yang kita lepas ketika saya harus melepaskan karir gitu kan. Tapi di satu sisi lain saya juga mikir gitu, saya kehilangan sosok suami, anak saya kehilangan figur bapaknya untuk beberapa waktu gitu. Dan sampai kapan saya akan bertahan dengan kondisi seperti ini gitu. Akhirnya saya juga tanya kepastian ke Bang Paul kan, rencana karirnya dia seperti apa nanti di sana gitu. Nah, kemudian kita diskusi panjang kali lebar, terus kita kemudian berserah lah ya, kita berdoa gitu, kita mau seperti apa. Akhirnya oke. Saya pindah ke sini jujur aja masih rasa berat gitu kan, masih kayak rasa setengah hati deh gitu. Tapi tetap akhirnya bulan 10 ya Pak. Bulan 10 awal saya pindah sama Joseph, saya resign dari kantor, saya pindah sama Joseph, saya nyusul ke sini. Bulan 10 2018. Ya, kalau Bang Paul kan bulan Juli 2018 dia sudah di sini, sudah di Dumai 2. Jadi ada jarak ya. Jadi Bang Paul dulu, baru mungkin setelah keputusan itu sudah ada, baru Kak Grace dan Joseph. Iya. Kita majukan dari rencana awal yang tadinya saya niatnya pindah bulan 12, karena kita pertimbangannya Joseph sih sebenarnya paling utama itu kita pertimbangannya Joseph gitu. Joseph bonding antara, masa sih saya tega pisahin bonding antara bapak dan anak gitu, dimana yang minta suami loh gitu kan. Saya juga nggak mau bertahan dengan keegoisan saya untuk tetap saya mau utamain karir gitu kan. Ya udah, sebagai istri saya mengalah gitu. Iya. Apalagi kan dengan perpindahan itu Joseph juga ini ya bisa nanti tahulah arahnya mau kemana, sekolah dan sebagainya juga kan bisa ketahuan juga rencana lainnya ya. Dan pada akhirnya kalian juga di Dumai dan semuanya so far aman ya Kak. Yang penting aman, Bang Paul dan Kak Grace sehat-sehat selalu, dan kita lihat memang selalu update juga. Joseph juga sepertinya sehat-sehat saja dan aman gitu. Puji Tuhan sehat. Seperti yang dijelaskan sama Bang Paul tadi, waktu sih paling utama itu yang Tuhan kasih berkat itu. Tidak hanya, bukan kita nggak bisa bicara finansial ya, pasti Tuhan kasih bicara finansial. Tapi paling utama yang kita rasakan itu Tuhan kasih banyak waktu untuk kumpul. Paginya nggak mesti harus buru-buru kerja, siang juga masih bisa istirahat. Kalaupun selembur-lemburnya nggak sampai harus tengah malam pulang gitu, dibandingkan dengan kita dulu waktu masih di
kan kita sempat ya pindah dari Jakarta ke Cikarang. Cikarang, betul. Ya, nah di Cikarang. Dan kalau misalnya itu kan mereka itulah yang didapat ya, ada positif ada negatifnya juga, tapi so far sepertinya terlihat positifnya lebih banyak gitu ya. Positif banget Sakti, sampai saya menggendut. Iya, enggak kok siapa yang bilang menggendut? Anda membesar. Lebih parah dong. Kak Grace, efek ini tidak terjadi ya, maksudnya walaupun tetap situasi pandemi ini tapi tetap bahagia, tetap ya itu seperti yang dibilang tadi, seperti ya lebih berkembang gitu ya, lebih berkembang. Tapi kalau boleh tahu Kak, di sana kita masih pengen tahu gitu, karena situasi COVID-19 ini makin tidak berhenti gitu, tetap udah ada PSBB, ada PPKM dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau di sana sendiri udah P yang kayak gimana gitu di Dumai? Saya dulu atau Papi? Jadi kalau di sini Sakti, kita sudah dari awal tahun 2020 kita nggak pernah pulang kampung, nggak pernah keluar kota. Oke. Kecuali kemarin pada saat mendiang mertua meninggal. Halo, Joseph menyapa. Halo Joseph. Gak apa-apa. Waktu nggak apa-apa. Kalau mau masuk juga aman. Jadi pada saat pandemik ini yang lebih terasa itu seperti awal-awalnya sih ya, kita seperti merasa dikurung gitu. Karena dari perusahaan sendiri kan kita tinggal di mes perusahaan ya. Iya. Nah, peraturan dari mes perusahaan sendiri melarang kita untuk keluar kota. Bahkan ketika tahun baru kemarin, memang kita habiskan waktunya di Dumai gitu. Karena kondisinya pun sempat kan pandemi ini grafiknya itu naik turun ya. Iya. Sempat naik, kemudian turun lagi, terus kemudian mendekati tahun baru kan naik lagi ya sampai sekarang gitu kan. Nah, dari awalnya itu kita sampai sekarang itu belum ada keluar kota sama sekali, kecuali pada saat mendiang mertua meninggal kemarin gitu. Minas pun jaraknya nggak terlalu jauh sih dari. Jadi kita nggak kemana-mana. Kalau kondisinya sendiri di sini mencoba untuk beradaptasi sih sebenarnya, tetap dengan protokol kesehatan. Kita kebanyakan ibadahnya ibadah online jadinya, nggak ibadah face to face lagi di gereja. Ya, kemarin pas Natal lah mungkin ya. Kecuali pada saat Natal aja kita ibadah di gereja. Batasi pas ada undangan makan pun kita kayaknya skip. Jadi memang kebanyakan dilakukan semua benar-benar di rumah ya, kalaupun keluar sejauh itu ya. Paling Staycation lah ya. Dumai aja sih, keliling-keliling biar nggak bosan kan. 7 kali. Enggak juga sih Sakti. Jadi soalnya 8 kali. Tapi itu tadi bilang tadi ibadah online, dan ibadah online-nya itu ibadah yang gereja mana? Oke. Untuk ibadahnya kami sangat berterima sekali kepada Antioquia. Yeay. Ibadah yang di belakang. Ibadah Antioquia. Tunjuk belakang dong, di belakang Antioquia. Ibadah online di Antioquia ya Kak. Udah di sini ya guys. Tinggal dibuka. Hari Selasa malam. Dari gereja GPDI kita berjemaat di sini, mereka nggak mengadakan ibadah online. Mereka mengadakan ibadah. Iya, sebenarnya kita langsung. masih diundang juga untuk ibadah biasa. Cuman kan kita bawa anak kecil ya. Joseph tuh diam di satu tempat, dia pasti lari ke sana, lari ke sini, dia nggak bisa dikontrol kan. Ya itu yang takut. Karena di Dumai sendiri belum ada, tempat ada pelarangan untuk ibadah di rumah di gereja gitu. Tapi hanya sebentar. Iya, nggak lama lah. Ibadah online Antioquia sangat membantu ya kalian merasakan hari Minggu. Ibadah online, pekerjaan gimana Bang? Puji Tuhan lancar. Sedang itu juga sih ada beberapa ya proyek baru kayak gitu-gitulah. Dan dilakukan online juga atau suka kantor? Sebetulnya kemarin tuh sempat hanya dibagi 2 aja mungkin kerjanya. Misalnya tadinya 1 kantor, terus akhirnya dibikin jadi 2 kantor, jarak kursinya dipisahkan, cuman semuanya jadi kantor. Hanya buat jarak atau space semakin antara orang kerja semakin jauh aja sih. Oh gitu, berarti ada shifting dong? Karena kan kalau mau lebar kan berarti kan ada space, harus ada space. Ya, jadi kan kita kan tinggal di mes ya. Sebagian karyawan kerja ada kayak guest house-nya gitu. Jadi guest house, sebagian dirubah jadi kantor, iya di itulah. Sebagian dia di kantor gitu. Oh gitu.
Jadi udah dipikirin lah ya supaya tidak melanggar protokol itu ya. Sebenarnya ini juga sama teman-teman yang di Jakarta, WFH kan bisa sambil itu kan tiduran gitu kan. Kalau di sini kita nggak menikmati WFH kayaknya. Gak dong, harus depan komputer dan harus duduk. Itu meja. Tapi kayak ini yang menikmati sekali WFH. Ya, sebenarnya ada positif negatifnya. Kok jadi saya? Tapi yang pasti satu kurangnya adalah di sisi networking kan dunia kita harus urus sendiri gitu. Dan itulah yang sudah kita ceritakan tadi bahwa Dumai juga merasakan itu dan memang ini ya banyak yang di force untuk ke kantor ya Bang ya, walaupun ada protokol nih ya. Jadi tetap mengalami yang tadi ya 10 menit di pagi hari itu dan pulangnya lagi gitu ya. Memang tidak di rumah. Kalau buat Bang Paul dan Kak Grace, ini kita juga udah ngelihat dari tadi kita udah ngebahas tentang Dumai gitu ya, tentang bagaimana kondisi di sana. Tapi balik lagi seperti virtual background yang kalian pakai, tidak jauh-jauh kita masih pengen ngebahas tentang Antioquia gitu kan. Apalagi tadi ibadah online-nya masih Antioquia, terus juga pasti ada beberapa pelayanan juga sempat udah Bang Paul jalani gitu ya, dan Kak Grace juga di Antioquia. Aku pengen nanya satu-satu tuh masing-masing. Ke Bang Paul dulu baru ke Kak Grace. Dari Bang Paul dulu, apa sih yang dikangenin dari Antioquia gitu? Ini kan berarti kan memang Abang udah nggak dari 2018 kan bukannya nggak pernah ke Antioquia lagi kan? Kalau nggak salah kan Bang Paul sempat ke Antioquia juga kan? Iya, berkunjung. Iya, kunjungan lah ya. Malam-malam waktu itu kan? Iya. Cowok malamnya. Bawa apa ya kemarin? Habis dari bandara langsung ke sana waktu itu. Iya. Waktu sempit sekali ya. Sempit banget. Kayak puji Tuhan masih bisa ketemu. Masih bisa ketemu. Dan dengan Antok dan juga Bapak Gembala. Nah, langsung aja pertanyaanku itu yaitu tadi. Apa sih yang dikangenin oleh Bang Paul gitu dari jarak 2018 ke 2020 yang hampir nggak pernah ke Antioquia lagi gitu. Oke. Sebenarnya gini sih ya, saya kan maksudnya udah lama merantau kan. Terus khususnya waktu tahun 2014 kan saya juga merantau kan. Jadi gabung di Antioquia kayak kita ada keluarga baru sih. Ada tambah pasti teman kan, terus tapi mungkin bukan teman yang kan beda teman kantor. Terus kalau kita di gereja mungkin kita kayak punya keluarga, sahabat, terus juga ada gembala juga kan, kita bisa juga sharing kan, ya macam kayak rumah lah, kita juga menganggap itu kayak rumah jadi. Lagian juga kita bisa bertumbuh kan secara rohani. Kayak tadi juga pengalaman Grace juga kan kasih mula-mula, saya juga mulai aktif melayani di situ. Terus pasti banyak momen seru lah ya, momen seru yang bisa diingat. Itu yang mungkin yang tetap itulah mungkin ya, tetap membekas di hati. Wah, gitu mungkin. Karena kalau misalnya masih di Jakarta, Bang Paul itu kan kita lihat juga kan memang dalam seminggu itu nggak cuma sekali gitu ke Antioquia gitu. Apalagi waktu zaman-zaman pemuda nih, Bang Paul dan Kak Grace. Bisa nih Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin pelayanan doa, Selasa pelayanan PA, Kamis pelayanan doa, ya kan? Apalagi kayak misalnya pertama kan dari pemuda terus berubah jadi sudah menikah itu kayak langsung beda. Ada mungkin beberapa hal yang kita nggak bisa ikuti lagi kan, kayak pemuda, terus juga ibadah pemuda itu kayak rasa oh ya dulu kita sibuk di pemuda ya gitu, kayak jadi ada yang kurang juga. Itu juga kita kangenin juga gitu, masa-masa kita juga ya bukan hanya ibadah sih ya, kita ibadah, terus kita juga suka ada kumpul-kumpul juga di luar ibadah kan. Yang kita juga oh iya ya seru juga ya dulu gitu. Iya, apalagi sebagai donatur ya, donatur pemuda, pecel lele. Mie Aceh. Gantian. Mie Aceh paling gampang depan gereja ya. Mie Aceh itu luar biasa itu. Karena kalau pesan ojek online juga pasti nggak pernah ke Antioquia. Karena kalau pesan di Antioquia ke belakang. Jadi harus ke Mie Aceh aja. Lewat pintu belakang itu ya. Iya, susah kan. Masakan Bopar buka. Kak Grace juga maksudnya merasa rumah karena apa? Kita juga sering makan di situ, jadi serasa rumah sendiri. Apalagi kalau zaman-zaman mendekati ke Natal atau latihan kan, pokoknya udah Natal aja semua momen Paskah, Natal. Iya, seru. Seru banget lah pastinya.
Dan pasti Kak Grace juga punya kenangan sendiri, apalagi dua-duanya ini pernah panitia acara kan waktu itu di tahun di tahun 2016, Kak Grace di tahun 2017. Ya kalau Kak Grace yang dikangenin apa nih dari Antioquia? Kalau ditanya Sakti apa yang dikangenin itu banyak. Salah satunya sekolah minggu. Kalau boleh jujur, Antioquia itu gereja pertama yang ngasih kesempatan, dan saya juga memberikan kesempatan kepada diri saya sendiri untuk melayani sih sebenarnya. Oke. Karena jujur aja dulu saya paling ogah-ogahan kalau disuruh harus benar-benar aktif gitu kan. Tapi makanya saya bilang kasih mula-mulanya itu di Antioquia gitu. Jadi seperti kata Bang Paul tadi, waktu masih berteman lah ya, berteman gitu ya, saya berteman gitu kan, berteman dalam kasih gitu kan. Kita memang sudah dalam proses berteman dalam kasih ketika memang masuk menjadi jemaat Antioquia gitu. Jadi waktu proses sebelum menikah ini, kita kan memang waktunya kebanyakan di Antioquia ya, seperti kata Sakti, Senin sampai Minggu itu bisa dihitung hari yang nggak di Antioquia-nya kapan gitu. Apalagi kalau sudah mendekati ada kegiatan, event, mau Natal, Paskah, Natal pun ada Natal sekolah minggu, ada Natal pemuda, ada Natal umum. Paskah pun seperti itu, ada Paskah sekolah minggu, Paskah pemuda, Paskah umum. Belum lagi kegiatan-kegiatannya, misalnya kayak kemarin itu, yang pemuda apa sih yang kita trip ke Tegal? Mission trip ke Tegal gitu. Itu sekolah minggu. Terus kemudian yang kedua pemudanya. Ketika sudah menikah, seperti kata Bang Paul tadi, benar-benar kayak, loh, habis ini kita ngapain ya? Karena Senin sampai Jumat itu pun pulang kerja, kadang-kadang kita masih harus ke gereja, ya kan? Terus Sabtu Minggu yang waktunya ngedate gitu kan, kita ngedate-nya di gereja, kita ngedate-nya di gereja. Sabtu ngedate-nya di pemuda gitu. Minggu 2 kali ibadah, paginya ibadah umum atau siangnya nggak ada sekolah minggu, atau dibalik gitu kan, ibadah umumnya siang gitu, sekolah minggunya pagi gitu. Jadi belum lagi kalau ada kedapatan gantiin yang sore gitu. Jadi kita benar-benar seharian hari Minggu itu di gereja gitu. Jadi benar-benar ada yang hilang sih ketika kita sudah menikah, sudah tidak, terutama gini, setelah menikah kan kami pindah ke Cikarang ya. Iya. Cikarang, dan di sana kita juga sudah mulai waktunya sudah mulai banyak berkurang di GPDI Antioquia gitu. Jadi beberapa kali kita karena kita di sana berjemaat juga kan di GPDI Cikarang, sama ada satu pendeta Om gitu kan. Nah, jadi Antioquia ini benar-benar membekas sih di kita, karena kita mengenalnya ini menurut kita sih baru mungkin ya dari tahun 2014 pertengahan gitu. Tapi Antioquia itu ngasih menyambut kita itu, welcoming-nya itu benar-benar membuat kita itu nggak ngerasa kayak orang asing yang datang ke gereja itu, tapi sudah seperti come on gitu, you are part of our family gitu loh. Jadi memang benar-benar jadikan kita keluarga, dan kita pun di situ menjadi merasa berada di dalam rumah kedua gitu. Jadi kita kayak nggak cuma hanya punya rumah di kampung, tapi di Jakarta pun rumah kedua gitu. Itu Antioquia gitu. Makannya di Antioquia. Paling kangen tuh satu lagi tuh, masakan Bokpa, ayam rica-rica di hari Minggu. Makan siang. Makan gitu. Terus suka curi tempenya Bokpa lagi digoreng. Sampai saya pernah cerita ke Kaludi kalau nggak salah. Kalau Kaludi nanya mungkin ya, kalau nggak salah. Nggak tahu dia ingat apa enggak. Masak apa di rumah? Oh nggak ada. Lah, nggak masak? Iya, seminggu nggak masak, ya kenapa? Ya kan mau Paskah. Ada latihan Jumat Agung, latihan Paskah, yang drama lah, yang choir lah. Anjir, kan buat anak kosan itu kan benar-benar bonus ya. Iya kan? Kadang-kadang amanatan tau nggak, Anatan gitu. Pra. Belum lagi kalau ini nih, kalau ada kebagian pemudanya yang ulang tahun nih, Pasar Tebet. Kangen juga tuh saya tuh sama pecel lele Pasar Tebet. Saya pernah tuh beberapa hari lalu ya, kan lagi hamil nih, Sakti anak kedua ya, puji Tuhan. Saya bilang sama suami gitu, kok kangen ya pecel lele Pasar Tebet ya. Pecel lele Pasar Tebet? Enggak, apa tadi? Anak Kenapa kedua. Iya, anak kedua, puji Tuhan, anak kedua. Mantap, Kak. Antara aku yang kudet atau
emang akun pertama nggak tahu, yang tahu nggak tahu lah ya. Pakainya aku yang update sih kayaknya. Yang lain udah tahu pasti ya. Aduh, sebagian. Announcement-nya sih kita nggak terlalu, tapi kemarin saya sempat post di Instagram pada saat anniversary. Iya. Halo. ini masuk ya berarti ya? Ini masuk. Halo Jos, halo. Berarti adik Joseph nggak apa-apa nih masuk ke sini. Nggak apa-apa. Yeay, luar biasa. Aku terkejut langsung. Bahas pecel lele aku melongo. Kak Grace pikir pecel lele bukan pecel lele ya, anak keduanya. Wah luar biasa. Tadi tuh leg atau delay gitu kan? Ya enggak. Wah, good luck ya Bang Paul dan Kak Grace. Terima kasih San. Memang ini pas banget nih waktunya. Ya. Sehat-sehat semuanya, luar biasa. Puji Tuhan ini masuk usia kandungan ke 6 bulan 2 minggu. 6 bulan. Berarti udah tahu cowok atau cewek? Nanti deh kita kabarin siapa Siap. Ya ini yang rahasia ya, ini rahasia nggak apa-apa. Kita kan nggak bayar apa-apa buat pengumuman ini, jadi aman. Karena gini nanti kita kan prediksi kan belum akurat ya sampai benar-benar kelahiran. Iya, bagus. Tapi puji Tuhan ya seperti yang tadi dibilang, memang jadi ini ya, ngidam ya bahasanya ya, atau gimana lah intinya jadi kangen lah, Iya, benar. Antioquia Tebet, dan memang ya banyak lah, memang nggak hanya makanannya gitu, tapi kesananya sama siapa itu juga yang dikangenin kan sebenarnya, karena memang kita pulang pemuda itu nggak pernah yang langsung pulang, nggak pernah. Pasti ada aja yang disinggahin. Iya betul. Kan kadang-kadang gini, ibadah dari pagi, siang, terus ke sore lagi. Nongkrongnya nggak jajan di gereja juga. Iya. Bahkan apalagi jawab gitu ya. Iya. Apalagi mau bareng-bareng gitu sama pemuda, nonton gitu sama friendly. Apalagi momen yang ulang tahun itu, misalnya ketua pemuda waktu itu Kurnia gitu ya. Jadi saya kan masuknya 2015 nih. 2015 Kurnia ulang tahun, 16 ulang tahun, 17 ulang tahun. Pernah tahun 2018 Kurnia lagi nggak datang di hari ulang tahunnya. Itu kayak saking nggak tahu apa saya gimana. Saya telepon. Kur nggak datang Kur. Tahun. Bener datang dong. Ini ngarepin pengen ngucapin selamat ulang tahun tuh pengen. Niatnya kejutan gitu. Memang kita nyiapin kejutan, cuman kayaknya kejutannya tidak seberapa dibandingin makanannya. Bagus Kurnia. Tapi jujur aja sih, dulu waktu masih pemuda itu dirasa tuh secara kedagingan ya, kita udah ngerasa kadang-kadang lelah gitu kan. Ya ampun, hidup ini kok gini-gini, maksudnya hari-hari gini-gini amat ya, kerja, gereja. Jujur aja ada pada saat itu. Tapi setelah dilewati kok kayak ada yang kurang gitu kan, setelah udah nggak seaktif itu lagi, kok ada yang kurang ya gitu. Justru rindu lagi pengen seperti itu gitu. Iyalah, semoga kerinduan terjawab dan ya pastinya rindu lah, semua Antioquia juga rindu. Kangen banget. Apalagi dari sisi TPM gitar gitu kan, Bang Paul yang sebenarnya available sekarang jadi susah. Sebenarnya gini sih, itu Sakti lupa sempat ikut juga ya, sebagai sinden kalian pada saat Iya, makanya aku bilang sinden kan waktu tahun 2015. Sinden bareng sama Rosa ya. Sekarang udah pada nikah ya, kayaknya tunggu giliran Sakti aja. Udah sama-sama punya anak. Udah sama-sama jadi orang tua sekarang ya. Iya. Itu saya jujur aja kaget sih, maksudnya setelah udah pindah ke Dumai, ini nikah. Loh, kok udah pada nikah ya? Kok makin tua gitu akhirnya jadinya. Itu Vesa kocak tuh. Nama anaknya kan maaf Ves. Pokoknya salah satu nama anaknya itu ada Glory. Glory. Di tengahnya Glory. Tahu nggak itu dari mana? MU. Dari MU. Glory Man United. Emang luar biasa dia. Jago deh, panutanku deh. Ya tapi ya itu maksudnya tadi kayak Kak Grace bilang, tiba-tiba sih ini udah menikah. Sama kok, di sini juga merindukan sosok dari Bang Paul dan Kak Grace juga. Nah, karena rindu itu gimana dari Bang Paul dan Kak Grace, ada rencana nggak sih sebenarnya mau ke Jakarta gitu, balik lagi untuk ke Jakarta, atau memang udah di Dumai gitu? Bapak gimana Pak? Iya, gimana ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik lah. Menarik. Sebetulnya gini ya. Kemarin juga pernah ada, kayak kita juga pernah sharing juga, pernah ada tawaran juga ke Jakarta lagi kan. Waktu itu sekitar pertengahan tahun lalu lah. Saya udah oke gitu kan. Cuman sekonyong-konyong ya. Akhirnya planning dari manajemen berubah lagi. Tapi nggak tahu sampai kapan ya.
Kalau kita sih sebenarnya gini ya, ada plus minusnya gitu. Cuman kalau dari saya sendiri pribadi sebenarnya masih pengen sih kayak Jakarta lagi kan gitu. Bahkan juga sekarang saya pun atau sama Grace juga ada project juga kan di Jakarta. Apa namanya, dengan teman-teman gereja juga dengan juga kan. Jadi sebenarnya pun menarik lah kalaupun misalnya ada lagi kesempatan lagi ke sana, itu pun sebenarnya bagian dari kerinduan juga lah. Cuman kami jalani juga apa yang ada sekarang ini kan, sambil berdoa lah. Kita doakan yang terbaik ya untuk semuanya, rencana-rencana ke depannya. Mau tetap di Dumai, mau ada ke Jakarta lagi, kita doakan semuanya. Kak Grace dan Bang Paul, pastinya kita udah sebenarnya Kak Grace dan Bang Paul mungkin kayak terkejut gitu. Wah, ternyata pertanyaan ini bisa ngarah kemana-mana, segala macam. Tapi itulah seru gitu, kalau ngobrol kayak gini itu memang harus seperti itu. Dan tiba saatnya kita pada akhirnya nih kita di sesi ini, aku pengen nanya, kasih closing statement lah. Biasanya untuk setiap narasumber kita kasih closing statement untuk memberikan harapan gitu ke depannya seperti apa. Mungkin nanti boleh dari Kak Grace dulu, baru ke Bang Paul. Harapan ke depannya seperti apa? Mungkin untuk keluarga, untuk Antioquia, ataupun siapapun, saya persilahkan. Kalau harapan sih sebenarnya pertama untuk semua gereja, khususnya gereja Antioquia gitu ya, semoga semakin bisa menjangkau banyak lagi jemaat. Amin. Memperbanyak lagi anak-anak Tuhan gitu yang tidak hanya sekedar bertitel Kristen, tapi benar-benar dia real merasakan bahwa oh iya, pertolongan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidupnya gitu, melalui kesaksian, melalui ibadah, melalui kajian gitu, menjangkau banyak jemaat bahkan dimanapun berada gitu. Bapak dan Ibu Gembala sehat, terus kemudian semakin wise, semakin bijaksana, semakin Tuhan kasih berkat melimpah buat Bapak Ibu Gembala khususnya di kemudian. Jemaat juga semakin merasakan kerinduan, terutama di tengah pandemik ini ya gitu. Karena jujur aja memang ini agak jadi cobaan sih, terutama dari apa ya, komitmen gitu kan. Karena kan beda ya ketika kita ibadah tatap muka dengan komitmen ketika kita ibadah online gitu. Jadi harapannya bagaimanapun situasi dan kondisinya saat ini gitu kan, kita semakin berkomitmen untuk oh iya gitu, kita beribadah dan benar-benar apapun medianya, apapun prosesnya gitu, memang benar-benar fokus dengan Tuhan gitu. Dan harapannya sih segeralah COVID ini segera berlalu gitu, supaya tidak hanya hal-hal umum gitu yang boleh bisa terlaksana dengan lancar, tapi juga pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan lancar gitu. Pekerjaan Tuhan yang terhalang oleh keadaan pandemi ini boleh segera hilang pandemiknya, supaya yang berseri pekerjaan Tuhan boleh lancar gitu. Keluarga gitu kan, orang tua sehat-sehat gitu kan, orang tua baik yang dinas maupun orang tua yang disiantar sehat-sehat gitu. Dan kita juga diberkati tidak hanya secara finansial, tapi juga diberkati dengan kesehatan, terutama di masa pandemik ini ya gitu kan. Semoga jangan sampai gitu kita harus merasakan jadi pasiennya, jangan sampai ya gitu, kita jauh dari segala sakit penyakit itu. Dan juga harapannya keluarga semakin diberkati, pekerjaan suami lancar, saya pribadi dengan calon baby sehat, kita boleh melewati proses persalinannya dengan lancar, Tuhan boleh hadirkan anak kedua dengan sehat tanpa kurang satu apapun di dunia ini. Dan juga Joseph sehat, semakin pintar, semakin semakin diberkatilah, dan Tuhan juga boleh berkati tumbuh kembang terus. Harapannya kami sih dia boleh lebih baik daripada kami nantinya sebagai pelayan Tuhan. Kalau saat ini mungkin orang tuanya hanya sampai di sini, maksudnya tidak luas gitu jangkauan pelayanannya. Harapan kami sih Joseph berbeda, dia boleh sebagai alat yang Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan juga harapan saya untuk Sakti. Boleh. Amin. Semakin mantap karirnya, semakin Tuhan berkati, pelayanannya pun semakin Tuhan tingkatkan, komitmennya dan
Tuhan buat Sakti itu sebagai sosok yang memang benar-benar bisa menjangkau orang banyak sebagai tangan Tuhan di Sakti ya. Amin, terima kasih doanya Kak Grace. Bang Paul, ada harapan buat saya? Enggak, buat Antioquia semua dulu. Boleh. Sebenarnya udah diborong sama Kak Grace semua ya. Iya. Tapi ginilah, sekarang pertama untuk gereja kita ya, GPD Antioquia, ya semoga semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Ya kami kan juga merasakan bagaimana di pemuda ya, bagaimana kita dibentuk ya menjadi pribadi yang bagus. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal juga kita belajar, maksudnya bukan hanya dalam firman-Nya aja, kita juga bagaimana persaudaraan, saling menguatkan, dan juga melayani. Jadi betul-betul semoga lah teman-teman, mungkin pemuda ya, atau juga yang lain lebih bisa merasakan manfaatnya, terus juga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Terutama kan sekarang juga udah online ya, jadi semua pun bisa dijangkau saat ini. Ya, itu sih positifnya pandemi. Ada kita ambil positifnya lah ya. Banyak, kita pun kayak sekarang di Riau bisa melihat khotbah yang di gereja. Terus kita juga bisa sharing seperti ini kan, karena pandemi juga ini sebetulnya. Jadi itu harapan untuk GPDI, terus juga untuk gembala, Bapak dan Ibu juga keluarga. Seperti tadi Grace juga sampaikan, sehat-sehat, semakin dipakai luar biasa sama Tuhan. Terima kasih juga udah kemarin juga sempat kita kan bimbingan di sana, dilayani Joseph di penyerahan di sana, dapat banyak berkat lah kami dari Bapak Ibu Gembala. Terus untuk jemaat juga ya, semoga semua jemaat semakin berkati Tuhan, terus juga semakin bertambah jiwa-jiwa. Itu mungkin ya untuk gereja. Terus untuk keluarga kami ya. Jadi tadi lah mungkin kami ada harapan-harapan juga, cita-cita. Salah satunya mungkin mau ke Jakarta juga, itu doa juga. Terus juga diberikan jalan untuk Tuhan lah, hikmat untuk orang tua. Sebagai orang tua kami mendidik anak-anak kami ya semakin dekat sama Tuhan Yesus. Berdampak juga untuk masyarakat, menjadi terang. Ya itu pastilah ya. Itu mungkin dari saya. Untuk Sakti pastilah yang terbaik untuk Sakti. Sebagai host, kita doakan Sakti dan juga ya tim pelayan yang di X ini ya. Ada Audrey juga. Ini saya pikir konsisten loh, bagus loh. Saya dari tahun lalu saya tengok mungkin materinya mungkin tetap berlanjut terus kan. Banyak hal yang dibicarakan, ya semoga bisa menjangkau juga lah banyak orang dari pelayanan ini kan. Terima kasih juga Sakti untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Dan juga pastinya tadi ya ngomongin terus ada Audrey, dan sekarang sudah bertambah juga ada Adam, Vesa, ada Rafa, Amori, dan juga ada Jojo juga membantu. Oh di X ini? Untuk X. Makanya sempat kita pada saat live kameranya bagus. Tahunnya juga bagus. Semua kita berdoakan semua pelayan tetap bagus ya, tidak hanya X, kaum ibu juga bagus, kaum sekolah minggu juga bagus, dan semuanya bagus. Oke, kalau gitu kita belum say thank you loh Sak untuk tim pelayan Antioquia Creative Talks yang udah kasih kita kesempatan untuk bisa, walaupun sebenarnya secara pribadi kita kadang-kadang mikir loh, kita kan udah lama ya pindah di sana gitu. Tapi GPDI Antioquia ini terkhusus Bapak Ibu Gembala ini nggak pernah lupa loh sama kita gitu. Kita benar-benar merasa diapresiasi, ngucapin selamat ulang tahun, itu hal yang kira-kira setiap tahun. Gitu. Saya kadang-kadang merasa terharu sih gitu. Oh iya, kita masih diingat loh. Gitu. Ya itulah mungkin, terima kasih. Makasih ya tim pelayan Antioquia Creative Talk, semoga semakin berjaya. Amin. Terima kasih Kak Grace dan Bang Paul. Baiklah, tiba saatnya sebelum kita menutup program ini, izinkan saya, Bang Paul dan Kak Grace, kita akan seperti biasa lagi mendoakan apapun. Jadi izinkan saya untuk mendoakan buat Kak Grace, Bang Paul, dan juga mungkin jemaat Antioquia dan juga Antioquia yang akan beristirahat pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mengucap syukur pada malam hari ini, kami mengucap syukur kami boleh ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami telah menyelesaikan Antioquia Creative Talks kami bersama Bang Paul dan juga Kak Grace di Dumai. Kami percaya Tuhan pertemuan ini boleh Engkau berkati, supaya Tuhan apapun yang kami obrolin pada hari ini semua boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan terlebih boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat Bang Paul dan Kak Grace, apapun yang mereka rencanakan, cita-cita mereka, pekerjaan mereka, proyek mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Keuangan mereka juga Engkau berkati, kesehatan mereka juga Engkau berkati. Berkati juga kedua untuk anaknya Bapak, ada Joseph dan juga nanti si calon buah hati. Kami percaya Engkau berikan ya Tuhan yang terbaik buat anak-anak mereka. Berdoa untuk mungkin nanti akan ada persalinan mereka dalam beberapa waktu ke depan. Kami percaya Engkau lancarkan supaya ketika anak ini lahir boleh menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Berdoa untuk jemaat Antioquia dan Antiochus yang mendengarkan pada malam hari ini. Mereka telah melakukan aktivitas mereka dengan baik ya Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau berkati mereka, lindungi mereka dari segala apapun jahat, lindungi istirahat mereka supaya mereka dapat beristirahat dengan nyenyak dan bangun kembali besok dengan stamina dan semangat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bang Paul dan Kak Grace, terima kasih banyak sudah mau hadir pada hari ini. Dan kita sudah sharing-sharing banyak dan pastinya banyak banget yang udah merindukan wajah-wajah kalian lagi di Antioquia. Kalau memang bisa ke Jakarta, silakan ke Jakarta. Mungkin ya sambil nunggu juga ya pandemi kelar selesai dulu ya. Karena memang sekarang sudah terbatas semuanya. Sehat dan sukses selalu Bang Paul dan Kak Grace. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sakti dan Antioquia. Selamat malam dan Shalom. Shalom. Halo. Ya itu dia tadi obrolan kita bersama Bang Paul dan juga Kak Grace. Dan kita sudah banyak ngobrol tentang apapun yang bisa kita bahas. Dan pasti rindu juga ya. Semoga Bang Paul dan Kak Grace bisa segera ke Jakarta lagi main bareng bersama jemaat GPD Antioquia Tebet. Thank you buat Antiochus yang udah dengerin podcast ini. Kalau misalnya ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. And don't forget like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe. Dan bisa juga jangan lupa klik tombol lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dari video-video terbaru dari GPDI Antioquia Tebet YouTube channel. Thank you juga buat prods kita Audrey Unika yang udah bikin skrip untuk hari ini. Dan jangan lupa juga ada pengumuman kita sepanjang minggu ini, doa streaming di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah hari minggu kita di GPDI Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Dan juga ibadah siang kita pukul 11. Dan minggu ini sesuai ujaran dan list dari Bapak Gembala, yang hadir pada minggu ini adalah yang masuk ke grup A. Bila yang belum tahu ataupun belum ada list kehadiran, boleh menghubungi sekretariat GPDI Antioquia Tebet. Dan pengumuman gereja ini selalu ya mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Dan juga jangan lupa program kita X hadir setiap Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.